Nah, jadi yang pertama kita mau review tentang konsep ceremonial law. Ceremonial law ini menunjuk ke apa? Kita mau tanya sama Kak Titin dari paling bawah. Kak Titin, ceremonial law ini menunjuk pada apa? Seremonial ini menunjuk di korban-korban domba. Dan dia Sebelum menunjuk kepada apa? Korban kepada korban Tuhan Yesus. ini sini kan? Ini adalah bayang-bayang dari kayu salib yang aslinya yaitu Bayang. Yesus sebagai sacrifice. Oke, boleh semua? Nah, korban domba ini, kenapa ada korban domba? Kenapa ada korban domba? Kita mau tanya Mem Olsya. Halo Gidi, Mem, silakan Mem. kenapa ada korban domba? Nah, jadi kan kenapa ada korban domba? Ini setelah manusia berdosa kan? Setelah manusia berdosa, harus ada yang menggantikan, harus mati saat itu, tapi digantikan dengan korban domba. Jadi Itu kan? kalau misalnya dia punya singkatnya korban domba karena ada ada dosa. Mantap. Jadi korban domba ini adalah ada karena ada orang berdosa kan yang cetak dosa, betul nggak? Iya. Jadi ini menunjukkan, korban domba ini menunjukkan bahwa ada yang, kita tanya Mary Bell. Korban domba ini menunjukkan ada yang, Mary Bell silakan. Ada yang berdosa. Ada yang apa? Berdosa. Bukan itu, udah harus maju jawabannya. Tadi kan korban domba ini kita tahu sebelumnya itu ada orang berdosa kan. Nah, waktu korban domba ini melambangkan apa? Ada yang akan mati. Oke, Neribel, thank you ya. Tanya sama Tante Marin. Apa korban domba ini melambangkan apa sih, Tante Marin? Oke, Tante Marin putus. Manda, melambangkan apa sih korban domba ini, Manda? Melambangkan Tuhan Yesus mati ya, Kak? Oke, sudah ada unsur jawabannya tapi nggak lengkap. Kita mau tanya sama Mary Bell lagi. Apa Mary Bell? Mau coba? Silakan bicara. Kristus bayar dosa, Mice. Bayar dosa? Dosa nggak dibayar loh. Oh, ditebus. Bukan, dosa nggak ditebus. Oke, kita mau tanya sekarang sama Tante Lika. Korban domba ini melambangkan apa? Melambangkan kematian Lamb of God. Lamb of God ya. Oke, thank you Tante Lika. Mak Linda. Korban domba ini melambangkan? Korban domba melambangkan akan kematian Tuhan Yesus di kayu salib karena ada yang berdosa. Oke, kata-kata unsurnya sudah ada tapi belum lengkap. Oke, Maribel, tunggu ya. Kita mau tanya Aca Sami dulu, baru nanti ke Maribel lagi. Oke, Aca.
Aca. Tadi Mice udah ganti jawaban, masih reason sekarang Mice. Oke, belum ada. Sami. Sami, korban domba itu lambang kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Oke, belum lengkap. Kokore. Kematian Kristus yang mengambil dosa. Bayar. Apakah mengambil dosa? Bisa mengambil dosa? Bayar upah dosa. Tapi Sesuai belum dengan lengkap 1:11. kalau ngomong kayak gitu. Oh, Oke, Mary Bell. Kalau aku Mice, domba melambangkan Tuhan Yesus mati di kayu salib membayar upah dosa. Nggak lengkap. Halo, jadi Mem Ausia, silakan. kalau kita begini, kan itu korban domba itu lambang di mana ini menunjukkan ada yang akan mati nanti, yaitu Yesus Kristus yang dia nanti akan ketika dia mati itu dia akan membayar upah dosa. Iya, oke, belum lengkap. Ada kata yang harus dibilang sehingga nanti akan menunjukkan sesuatu. Mice yang adalah maut, Mice. Bukan? Oke. Oke, Aca Sami Kokorei. Silakan siapa? Sami Mice, Ya, gimana Sami? korban itu lambang Yesus mati di kayu salib dan kita melihat bersiap zat. Bukan? Oke. Ada lagi yang mau coba? Satu orang lagi? Coba ya, Gede. Oke, Tante Lika, silakan. Jadi korban domba melambang kematian domba, anak domba Allah, yaitu yang akan mati di kayu salib untuk manusia bisa hidup. Oke. Tante Lika sudah mengarah ke situ, oke? Oke, kita mau coba jawab ya, karena masih ada banyak pertanyaan yang harus ditanyakan, oke? Jadi korban domba ini adalah lambang, kan? Dia lambang, kan? Bukan kenyataan. Dia lambang dari Yesus yang akan mati menggantikan kematian hasil upah dosa milik saya. Bisa itu? Kata hasil ya, Mice. Harus ada kata menggantikan. Kalau cuman bayar upah dosa, seakan-akan oh ya memang bayar upah dosa, tapi kita banyak nggak tahu kalau kematian Yesus itu menggantikan saya punya kematian hasil upah dosa, saya yang harusnya di sana. Gimana? Iya. Dan ketika kita tahu artinya ini menggantikan kematian hasil upah dosa milik saya, artinya tak seperti Tante Lika bilang tadi, saya diberikan kehidupannya. Gimana? Saya diberikan kehidupan, kan? Dan kehidupan ini adalah sesuatu yang saya apa? Saya nggak layak terima loh kehidupan ini. Gimana? Harusnya karena saya apa? Harusnya Mati. mati. Jadi kalau saya diberikan kehidupan, saya sebenarnya layak nggak buat hidup? Tidak. Nah, sesuatu yang saya nggak layak terima, itu namanya mercy. Gimana? Jadi waktu di seremonial lo,
orang yang buta rohani nggak bisa lihat apa? Mercy. Mercy of God. Waduh. Kita ngerti nih dia punya alur cerita? Bisa. Jadi orang yang buta rohani, mereka bisa aja jalankan seremonial law, tapi nggak bisa lihat apa? Mercy. Gimana domba itu yang dia potong-potong tiap hari, itu melambangkan Tuhan Yesus yang nanti mati, yang harusnya itu saya yang mati di situ. Tapi Tuhan Yesus gantikan, sehingga saya menerima sesuatu yang saya nggak layak terima. Itu namanya mercy. Gimana? Jadi apakah lewat ceremonial law saya harusnya melihat mercy of God? Dan setelah kayu salib udah nggak ada potong domba kan? Iya. Iya, Gedi. Nggak ada potong domba apa dong? Meat and drink. Meat and drink. Dan dari meat and drink ini kalau kita lakukan harus bisa lihat apa juga? Mercy. Lihat mercy. Apakah meat and drink itu adalah sesuatu yang kita lakukan karena kita penuh rasa syukur, karena kita mendapatkan sesuatu yang tidak layak kita terima? Itu arti kata mercy. Gimana? Bisa semuanya? Jadi orang yang lakukan seremonial law atau meat and drink belum tentu lihat. Mercy. Itu dia, itu pertanyaan tadi. Apakah sekarang lebih jelas itu kenapa itu jawabannya? Iya. Kalau orang nggak bisa lihat apa, istilahnya kalau misalnya dia merayakan feast, meat and drink, seremonial law, kalau hanya itu yang dibikin, mereka cuma bisa lihat apa? Lihat kematian. Kalau kematian itu apa? Karakter Tuhan yang apa? Mercy atau apa satunya? Judgment. Boleh? Jadi waktu bikin seremonial law, ya kalau cuman itu saja yang kita lihat itu, ya kan? Kita nggak bisa, hanya itu saja yang kita lihat. Kita bisa lihatnya cuma apa? Judgment, ya kan? Tapi Tuhan harapkan dari kayu salib, dari korban ini, kita bisa lihat apa? Mercy. Mercy. Jadi ada dua orang tipe di dunia ini ya. Oke. Yang waktu jalankan, jadi ada orang A sama orang B ya. Mau dia di setelah atau sebelum kayu salib, waktu melihat bikin seremonial law, dia hanya bisa lihat apa? Judgment. Waduh, sadis sekali ini, harus mati ya, gitu-gitulah. Yang satunya lihat apa? Mercy. Kita bagian yang mana? Ya kan? Kita bagian yang mana? Nah, makanya kalau misalnya orang kalau nggak ngerti karakter Tuhan, karakter hukum, waktu diungkapkan hukum apa? Aduh, ngeri banget, harus mati, kayak Tuhan tuh nggak ada kasih. Nah, apakah banyak orang yang bilang kayak gitu? Iya. Padahal harusnya waktu hukum menyatakan dosa dan upahnya mati, kita harus bersyukur karena kematian itu bisa kita serahkan dia punya dosa kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah bayar upahnya. Boleh? Oke, apakah prinsip ini sudah bisa ngerti semua? Iya, Gedi. Oke, ini prinsip pertama ya. Oke.